Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'lam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul amal ba'dal iman an-naf'u lil mu'minin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru tercinta kita. Wabil khusus beliau Al-Mukarram Ki Haji Abdurrahman Soheh selaku Mustasyar PCNU Jakarta Barat, selaku Ketua MUI Jakarta Barat, selaku Akwan PWNU DKI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Prepedan, selupa namanya, udah Prepedan ya, Al-Ihram. Selaku banyak banget jabatannya, udah ada segitu aja. Yang saya hormati Ketua Cabang PCNU Jakarta Barat, beliau Ki Haji Agus Salim beserta jajaran. Tak lupa pula Rais Suriah MWC Kembangan, beliau Akhinul Mahbub Ki Haji Sayyidi Rahman beserta Ketua Tanfidiyah MWC Kembangan Akhina Ki Haji Muhammad Sabeni. Ya, beliau punya nama Mondok Sabeni. Waktu di pondok soan minta diantar sama saya, minta ganti nama, kagak pede rumah nama Sabeni. Saya matur sama Kiai, ini Sabeni minta diganti namanya. Ganti apa? Terserah Kiai. Kiai balik bertanya sama saya, Ji, Sabeni siapa? Sabeni itu jagoan Betawi, Kiai. Udah nggak usah, tambah aja Muhammad Sabeni. Jadi ditambah M doang depannya. Dicerita dulu, ya. Karena saya sama Ketua MWC Kembangan ini banyak cerita. Karena banyak cerita makanya saya dipaksa kemari. Kalau kagak Allah paksain kagak nyampe kemari. Ya. Segenap Banom IPPNU Ibnu Fatayat Muslimat Kecamatan Kembangan. Tak lupa pula orang tua kita, guru kita, Sahibul Bait Ki Haji Sanwani bin Ki Haji Bersahid, orang tua kita Bapak Haji Nawawi, Bapak Haji Sarmili, dan alhamdulillah Pak RW, Bapak Muslim hadir. Ada ya? Alhamdulillah. Pak RT-nya ada nggak? Ada. Inok RW ada, RT kagak. Kagak tapi urut. Ya. Segenap jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sahabat-sahabat Banser ya, yang selalu menjadi fenomena. Banser jaga gereja dia berisik pada. Ya kan? Ya padahal ya sama-sama makhluk Allah. Orang jaga mau boleh-boleh aja. Kalau itu memang iseng aja. Selalu iri sama NU. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita kudu bangga malam hari ini
ada RT, ada RW. Ya, ada satu perkataan, ada satu hadis baginda Rasul yang seandainya ini kita lakukan, ini kita jalankan, fa insyaallah kampung kita adem, kampung kita indah kalau ini hadis kita pakai. Ya. Kata baginda Rasul, sinfani idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas, al umara wal ulama. Bahwasannya ada dua golongan yang apabila kedua golongan ini baik, maka manusia akan baik. Kalau kedua golongan ini tidak baik, maka manusia pun tidak baik. Siapa? Al ulama wal umara. Ulama di tahapan paling bawah, ya, yaitu para kiai, para ustadz. Masya Allah, saya kelupaan nih. Nama sampai kelupaan nih, ada abang saya, ada senior saya, beliau abang saya tercinta Kiai Jamiatul Khair. Alhamdulillah, sebab saya udah semalaman ini 2 kali ke kebun jeruk ini. Semalam ke kebun jeruk, malam ini ke kebun jeruk. Makanya saya kemarin dikata bohong sama Kiai Sohe, kagak. Beliau nelpon saya, ntar malam acara. Saya jawab, udah. Bohong, udah, kan dia nama acara doang. Saya bilang semalam saya kemari ke Meruya, acara apa? Takziah. Kan dia kagak nanya acara MWC, lah jadi saya kagak bohong. Tadi dikata tukang bohong. Weh salah lagi gua. Tapi habis ini dia ngomong ini alamat saya dibalas sih. Ya, itu. Saya dikata bohong. Tadi ke rumah saya, kebetulan alhamdulillah tadi PWNU DKI mengadakan halal bihalal dan ta'aruf. Beliau juga datang, nanya lagi, acara udah. Yang namanya nanya acara, kan acara banyak banget, makan acara, tidur acara. Nah, semalam saya bilang saya acara takziah, dan dia nanya, beliau nanya acara, saya jawab acara takziah, udah semalam. Enggak nanya acara MWC Kembangan. Jangan salahin saya, salahkan yang bertanya, gitu. Itu. Ya. Jadi kedua ini Bapak Ibu, bahwasanya ketika dua golongan ini baik, manusia akan baik. Umara dan ulama. Umara di tahapan paling bawah adalah RT sama RW. Ulama adalah para kiai, para ustadz yang ada di kampung kita. Kalau dua sejoli ini dah jalan bersama-sama, kiai ngidul, ustadz ngidul, RT RW juga ngidul, aman ini kampung. Yang sekarang banyak terjadi, ustadz kiai ngidul, RT RW ngalor. Ini yang banyak terjadi, akhirnya warga keder. Nah, apalagi ini RT sama RW ngikut NU atau katakan mau datang acara NU, aman. Gampang banget ngancam warga. Lu kagak, lu susah diatur, saudara lu mati, gua kagak tahlil. Selesai. Ya kan? RT sama RW gampang. Lu kagak ikut aturan, nggak ikut kegiatan yang sudah dilaksanakan atau dicanangkan oleh MWC, surat sengketa gua kagak tanda tangan. Ayo gini kok kagak tanda tangan, mau kemana lu? Nah, itu. Jadi kalau kedua golongan ini baik, itu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berbicara NU. Ya, tadi kalau kata Kiai Sohe, Kiai Sanwani sama Kiai Sabeni memualaf. Beliau tadi ngomong sendiri, saya nyampein daripada beliau enggaknya, saya nyampein ini. Beliau yang ngomong mualaf. Ngerti mualaf? Ya. Mu'alaf atau tidak ada masalah. Saya ingin menyampaikan ada 3 perkataan yang bikin biar kita mantap ngurusin NU. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau pernah berkata, sapa wae wonge sing ngurusi NU
nglakoni santriku lan tak dungakno mati husnul khotimah. Paham napa mboten? Paham apa kagak? Bahasa mana itu? Ya, kata Kiai Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, ya, seorang wali besar, beliau berkata, siapa saja yang ngurusin NU, aku akui sebagai santriku dan aku doakan mati husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kiai Haji Ridwan Abdullah, beliau adalah orang yang mencetuskan lambang NU. Kata beliau, siapa saja, ya langsung bahasa Indonesia aja ya. Ini orang mana kebanyakan orang Betawi, orang Jawa jarang ya? Ada orang Jawa di sini? Banyak ya? Mau orang Jawa mah di mana Bu Ibu? Ya benar. Benar. Orang Jawa sampai Sumatera masih ada Jawa. Tapi orang Betawi dioper ogah. Makanya zaman dulu kagak ada Betawi jadi tentara, kagak. Kenapa? Takut dioper. Itu kata orang tua dulu. Orang tua dulu kan takut tuh kalau anaknya dioper. Nah itu. Tapi kalau Jawa subhanallah, ya jujur. Tapi orang Jawa medet juga sih. Ngerti medet? Orang Jawa itu alhamdulillah 2 tahun ini benar jadi orang Jawa. Apa? Biasanya orang Jawa itu kalau mau lebaran pulang, bikin dosa di Kembangan, minta maaf di kampung. Kan keder. Benar apa kagak? Iya, tapi alhamdulillah 2 tahun ini kagak mudik gara-gara pandemi, syukur loh. Dosanya selesai di sini kan begitu. Ya, Kiai Haji Ridwan Abdullah yang orang pencetus lambang NU, beliau berkata bahwasanya siapa yang ngurusin NU nggak usah takut nggak makan. Kata beliau, kalau omongan saya salah silakan komplain saya kalau masih hidup. Tapi kalau saya sudah mati, datang ke nisan kuburanku. Oke, Ridwan Abdullah. Yang ketiga, Kiai Wahab Hasbullah. NU itu besar, NU itu kuat. Tapi kita kadang-kadang yang menjadi orang NU tidak yakin dengan kekuatan itu, yang akhirnya justru orang di luar mempengaruhi kita. Ya, yang dikatakan tadi bahwasanya kalau orang Betawi jujur aja procot, nanti procot ya. Ketika brojol orang Betawi udah pasti NU. Saya mau tanya di mana orang Betawi Muhammadiyah? Ya, jujur aja, mau dikembangkan, mau di kampung saya jelas nggak ada. Sampai pernah saya sampaikan kepada beliau, Ketua PBNU Buya Said. Saya bilang, Buya sama orang sama orang Betawi, NU-an Betawi. Kok iso? Oke. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang Betawi banyak yang namanya tahlilan itu wajib, sholat mah nomor sekian. Dan jujur aja ini mah, benar apa kagak? Di kampung saya yang namanya tahlil penuh, tapi kok diajak kemusola, ntar dulu. Berarti kan NU-an orang Betawi sama Kiai Said. Kata gitu Kiai Said nyengir doang. Iya juga ya. Iya. Di Jakarta mah sholat nggak wajib, yang wajib apa? Tahlil. Itu kata kampung kita. Ya, orang Betawi begitu. Pokoknya namanya urusan tahlil coba-coba. Ditanya dalilnya apa? Lu nggak usah tanya dalil, berantem dulu sama gua. Kalau gua kalah baru tanya dalil. Kalau dia nanya dalilnya tahlil begitu aja. Ya, sekarang emang lagi rame. Ya, di mana sekarang sudah ada tahlil dibidain udah kurang, maulid dibidain udah kurang. Kemarin-kemarin mah orang dibidain kayak apa tetap aja yang tahlil bertahlil. Iya, makanya sekarang banyak orang Betawi gedenya pakai berkat tahlil, begitu udah gede nggak percaya sama tahlil. Banyak sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ya berbicara NU. Berarti kita semua dari jajaran PBNU, PWNU, PCNU, MWC, ranting bahwa kita adalah khudama, bahwa kita adalah khodam. Kalau kita berbicara khodam, berarti bicara pengabdian. Maka jangan pernah mempunyai niat yang salah di dalam NU.
Ya, Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh ulama-ulama besar, oleh wali-wali besar. Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Suri, ya, Kiai Syamsul Arifin ikut di dalamnya. Terakhir adalah Mbah Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil. Nih bukan orang kecil. Andai NU tidak didirikan oleh beliau-beliau para waliullah, udah tenggelam. Sekarang NU selalu dibutuhin. Mobil kada yang dicari NU, mobil pres yang dicari NU, pilihan RT doang nggak nyari NU. Ya, ini berarti NU ini besar. Nah, maka dari itu kita sekarang apa yang dikatakan Kiai Agus tadi, biar tahu NU yang sesungguhnya apa yang dikatakan Ketua MPC. Bismillah, NU yang kita tahu cuman tahlil, ziarah kubur, mulut, rejem. Tahunya begitu. Kalau ditanya NU apa, pokoknya saya tahlilan gue NU, sembayangnya kunut, ya kan? Ramadannya atau tarawihnya 23 NU. Padahal tidak sekecil itu, sangat luas. Makanya saya sangat mendukung. Andai Bapak Ibu ngikut MKN baru tahu betapa sedikitnya kita, ya, pemahaman kita tentang NU. Makanya alhamdulillah, bismillah, ya, kita doain Kiai Sanwani sebagai sesepuh ini biar semangat, ya. Bentar lagi mualafnya lewat, kata Kiai Sohe ini, bukan saya yang ngomong. Tapi alhamdulillah, saya kalau saya nggak di sini, saya yakin Kiai Sohe belum kemari. Karena saya ancam Kiai Sanwani, sampai kagak datang ke Kembangan, anak lu kok kagak kasih balik lagi ke alhamdulillah. Di situ kan ngancam, saya mau ngancam. Ya bapak gue mau ngancam mulu, saya ancam lagi. Nah, kebetulan alhamdulillah anak beliau baru lulus sanawiyah. Nah sekarang mau lanjut ke aliyah. Saya kata gitu, lo kagak datang, gue kagak terima. Babanya gue suruh mondok enggak. Bu ya. Jadi setelah kita berbicara NU, tentunya kita kalau bicara NU nggak jauh sama yang namanya Deprok, nggak jauh sama yang namanya ngaji. Memang betul para kiai-kiai kita, para ustadz kita selalu ngaji, ya, tidak pernah lepas dengan pengajian. Tapi akan indahnya lagi bagaimana kita mengurusi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, peninggalan pewaris daripada para wali-wali Nahdlatul Ulama. Ya, ini akan lebih indah lagi, ya. Ibarat mobil kita udah istiqomah ngaji, ya, ditambah lagi kita ngurusin NU, ibarat mobil yang banyak variasinya. Jadi kalau dilihat indah, dilihat mahal. Tuh, memang yang namanya NU tidak jauh sama namanya ngaji. Maka apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih, beliau pernah berkata, al-wiladah marratain, lam yulad marratain, lam yalid ruhuhu ilas sama. Bahwasannya lahir kita itu 2 kali. Al-wiladah marratain. Barang siapa yang tidak lahir 2 kali, maka ruhnya tidak akan sampai kepada alam malakut, tidak akan mengetahui alam malakut. Wiladah lahir 2 kali. Lahir yang pertama adalah wiladah tabi'iyah, wiladah secara fisik. Lahir secara fisik siapa? Orang tua kita yang melahirkan kita. Ini adalah wiladah tabi'iyah. Yang kedua adalah wiladah ruhiyah, wiladah ruh kita. Kapan kita menjadi wiladah ruhiyah? Sampai akhir hayat kita pun kita harus tetap dalam wiladah ruhiyah. Wiladah ruhiyah ketika jiwa kita, diri kita dipegang oleh guru-guru kita. Itu namanya wiladah ruhiyah. Maka NU lah yang memegang ini. Makanya NU mengaji sampai tua. Hanya ngaji mah nggak ada nggak pantasnya. Bocah kecil ngaji pantas, aki-aki pantas.
Nenek-nenek pantes kalau yang namanya urusan ngaji. Tapi kalau nenek-nenek masih chattingan, nah ini perlu ditanyakan. Mau kemana Nek? Mau ke warnet, ngapain chatting? Lah ini yang repot. Makanya zaman sekarang yang paling selamat aki-aki sama nenek-nenek. Insya Allah Kiai Sanwani ini paling selamat diantara guru-guru yang ada. Kenapa? Kiai Sanwani insya Allah kagak paham sama WA. Bener apa kagak? Kalau Kiai Sohek grupnya banyak banget. Ya, nah itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang NU ini mempertahankan, memegang teguh bagaimana wilada ruhiyah ini terus berjalan di Nahdlatul Ulama. Setelah kita wilada ruhiyah ini benar-benar sudah terpegang oleh guru-guru kita, makanya ada orang tua kita dua nih, ya, ada murabil ruh, ada murabil jasad. Imam Ghazali ketika ditanya mana yang harus kudahulukan antara orang tuaku atau guruku, lempengan ini orang Betawi kagak tahu berak. Ya, kalau bahasa kampung saya namanya berak. Orang Kembangan mah apaan? Ya, enggak, tapi pas. Kadang-kadang ketika ada jawaban mana yang harus aku dulukan, guruku apa orang tuaku? Ya orang tua lah. Lu kalau kagak ada gua emang lu ada. Orang Betawi itu. Ya kan? Sebetulnya tidak seperti itu Pak Imam Ghazali ketika ditanya mana yang harus kudahulukan, orang tuaku atau guruku? Kata Imam Ghazali, orang tuamu. Maaf, gurumu. Kenapa? Karena gurumu adalah murabbir ruh, orang yang mendidik ruhmu. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Lempengan ini orang Betawi, ngapa tau? Ngapa terjadi pada diri saya? Atau bahwa saya emang lu kagak kualat sama orang tua, kualat sama guru. Betawi biasa sengkek. Ya, anak abduman alamani walau harfan wahidan. Aku adalah budak, orang yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf. Budak, tidak punya daya apa-apa. Ini namanya budak. Nah, sekarang kita sudahkah bisa seperti itu? Kadang-kadang guru agak punya rokok diem baik. Kudu cerdas jadi murid. Ya, ada murabil ruh, ada murabil jasad. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, baru kita melangkah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, Abdul amal ba'dal iman an-naf'ul mu'min. Abdulnya perbuatan setelah iman adalah naf'ul mu'min, bermanfaat buat orang mukmin. Bermanfaat buat orang mukmin ada kalanya bil ilmi, dengan ilmunya, ada kalanya bil quwwah, dengan kekuatannya. Nah ini ya, ada dengan ilmu, ada dengan kekuatan. Ilmu bermanfaat buat orang mukmin diajarkan. Ya, karena yang namanya ngaji tidak akan pernah ada hentinya. Maka Bapak Ibu, ya, MWC Kembangan nih di bawah naungan beliau, PC ya Agus, jangan sampai kita jadi NU yang calo. Ngerti NU calo? Orang-orang disuruh ngaji, kita nggak pernah ngaji, ini namanya calo. Jadi Banom harus ngaji, Patayat ngaji, IPPNU ngaji, Ibnu ngaji, Banser ngaji. Nah itu contoh atau ciri khas NU. Karena tidak ada hentinya. Yang namanya ciri khas NU itu adalah ngaji, bukan kajian. Ya, kalau kajian mah tadi yang dikatain ketua MWC Kembangan, ya, kajian punya siapa? Punya blog sono yang tadi disebut. Tahu kan? Iya, di masjid kajian. Agak, NU mah nggak ada kajian, ngaji. Tuh, ciri khas NU. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita ilmu bermanfaat buat orang.
mukmin. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita punya kekuatan, ya, punya kekuatan bermanfaat buat orang mukmin. Kita jadi RW, ya, kita kekuatan kita jadi RW. Ini ada Pak RW, mau ada MWC, mau ada halal bihalal, udah jalan aja, nggak ngapa-ngapain, yang penting hati-hati. Kan begitu. Coba kalau RW-nya medep, jangan lagi pandemi. Nah, emang kita nungguin pandemi sampai kapan? Kemarin katanya Menteri Pendidikan Januari kita masuk, anak-anak kita masuk kemana? Sekarang bapak emak udah pada kritik. Ini yang sekolah yang pintar bawahnya mamanya, bocahnya tambah bego ya kan? Yang di rumah yang bapaknya ntar absen, bawahnya emaknya, termasuk salah satu ya guru saya kayak Sohe, kata gua udah capek ngatin anak gua itu. Giliran kemarin besok sebulan sekali, pinter banget, dia datang ke rumah saya, terus dipanggil anaknya, masa saya kagak mau kasih, ya, emang akalnya banyak juga ya. Peraturan pondok jenguk sebulan sekali, ya saya itu sebulan sekali jenguk, pinter banget tuh ke rumah saya. Belum waktu yang jenguk udah deket mak, anak gua mana? Nah, masa kita kagak panggil, gua kita tahu diri ya, kita jadi tuan rumah tahu diri ya, kita tahu emang kangen sama anak. Nah, kita yang di rumah saya anaknya bontot, tapi biar kata bontot subhanallah kagak kayak bapaknya bisa. Kenapa saya kata itu? Pinter bahasa Inggris luar biasa. Bapaknya tiba bisa I love you, itu doang. Tapi anaknya subhanallah bahasa Inggris nyerocos, pidato bahasa Inggris. Pernah saya kata gitu, bisa lu kayak anak lu bicara bahasa Inggris boro-boro ya, bisanya tiba yes no itu doang ya. Doain anaknya kayak saya ini mau ngapalin Quran ya, biar jadi hafidhul Quran, amin ya robbal alamin. Dah, itu saja saya datang kemari ya. Terus terang saya nggak tahu kebun jeruk itu bukan baru sekarang, atau daerah Kembangan bukan baru sekarang ya. Saya nginjak ini udah dari tahun 92, saya udah ngayap kemari itu. Jadi saya datang kemari tidak ya sebagai mau itu, tidak sebagai tausiah ya, hanya berkunjung silaturahim kepada para kiai-kiai di sini. Kita berharap ayo bagaimana orang Betawi yang punya Jakarta kita pegang NU. Setuju nggak nih? Hah? Iya, kita orang Betawi melek sekarang, NU kita pegang. Ya kan, maaf nih ya, maaf nih, jangan tersinggung. Dan bentar ketua Jawa lagi, Jawa mulu. Ya, ayo jadi bagaimana orang Betawi kampungnya dewek lah, jangan kagak hidup. Ya, kalau tak kayak saya bahasanya kagak hidup, kan bahasanya kan orang banget gua ngomong sama dia. Saya ngomong sama dia saya ketularan kampung. Ya, kagak tapi hidup itu kalau ngomong ya. Nah, jadi bagaimana bismillah ya. Jangan sampai tadi kita dikatain mualaf. Nah, tadi dia nyebut kayak Beni, kayak sana dia di sana nyengir ya, mualaf pada naik panggung gitu. Ya, pokoknya ayo bismillah bareng-bareng kita hidupin NU di Jakarta biar kita kebagian barokahnya Mbah Hashim. Kita berharap anak cucu kita kelak kebagian barokah muassis daripada Nahdlatul Ulama. Kita kudu yakin, kata Mbah Wahab Hasbullah, kudu yakin ngopenin NU, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Apalagi tadi kata Ki Agus udah dilantik tibang namanya doang, nongol kagak pernah kualat ya. Di NU itu ada namanya kualat, di Muhammadiyah mah gak ada kualat ya kan. Nah itu, jadi Bapak Ibu semua para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kalau kita berbicara halal bihalal itu adalah peninggalan atau usulan daripada Mbah Wahab Hasbullah. Tetap yang punya NU, karang yang pakai sampah aja ya. Halal bihalal ini produk NU, produknya Mbah Wahab. Kalau sudah ngomongin halal bihalal, kita selalu ingat bahwa kita akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ngomongin halal bihalal pasti ngomongin mudik. Kita semua bakal mudik. Kampung kita bukan kampung Kembangan, kampung kita adalah kampung akhirat.
Ini yang harus kita persiapkan. Dengan NU kita akan diingatkan oleh guru-guru kita bahwa kita akan mudik ke kampung halaman, pulang ke rumah kita yang sejati, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kalau kita mencekap semanten atur kawula kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Jadi mah pada agak lebih ngerti jadi kan mau bahasa begini ya. Iya, kalau bahasa begini kan orang Betawi bahasa jorok dipakai. Ya, dengan segala kekurangan, kealpaan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya satu, ayo bareng-bareng kita khidmah di NU. Ingat, man khodama khudima. Barang siapa yang meladeni akan diladeni. Ayo sekarang kita ladenin, kita meladeni NU di Kampung Kembangan ini, Kecamatan Kembangan ini, karena insya Allah program dari salah satu Suriah adalah ingin membentuk ranting-ranting di setiap kecamatan, ya biar NU tambah besar. Bismillah bapak-bapak kudu yakin, mudah-mudahan ini menjadi jariah kita diakonin santrinya Mbah Hasim. Amin ya rabbal alamin. Sekian, dengan segala kekurangan dan kealpaan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.